momen yang tidak akan saya lupakan pada saat saya jatuh dari steger. Oh, itu kapan Mas? 2014. Apalagi kalau kita nonton di luar kandang, wis kalah mulai di pandemi, wis itu hal yang dirasa itu di hati itu nyesek banget Mas. Ya, selamat sore Dik Bro sekalian. Kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan kita hari ini kedatangan tamu istimewa dari DPW Pasopati, Presiden DPW Pasopati Maryadi Gondrong. Selamat sore Mas Maryadi. Selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah siap, biarpun perjalanan dari Cikarang. Meskipun jauh kan mendapatkan kado juga ya, 3 poin pertama Persis Solo ya Mas. Alhamdulillah. Mas, pada hari ini kita akan mengulik di cerita Mas Maryadi awalnya menjadi kapo, kecintaan Mas Maryadi terhadap Persis Solo, dan kemungkinan dan kita akan sedikit menyinggung di belakang tentang One Stadium One Chance. Ya. Dan kita awali dengan Mas, bagaimana awalnya Mas Maryadi itu memunculkan kecintaan terhadap Persis Solo itu Mas? Saya di Pasopati mulai tahun 2000. Kebetulan pada saat itu saya bergabung dengan Mas Mayor Haristanto ya. Mas Mayor Haristanto ini seorang event organizer pada saat itu. Dia mengundang di sebuah media massa tahun 2000, bulan Januari. Itu untuk mengumpulkan beberapa teman supporter. Alhamdulillah saya yang pada saat itu sudah berjualan di Ambajasari karena dekat, saya mencoba untuk ikut hadir. Nah, disitulah saya mulai mempunyai teman baru yang sama-sama penghobi bola, pecinta bola. Akhirnya kita perkenalan, silaturahim dengan beberapa orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang dari beberapa daerah. Pada waktu ada berapa orang Mas yang kemudian diajak jenengan sama Pak Mayor? Pada saat itu ada ya puluhan lah, mungkin 20 sampai 30 orang. Itu salah satunya yang memberi nama Pak Sopati, Saudara Warmin, sahabat saya. Beliau yang memberi nama Pak Sopati pada saat itu. Nah, dan pada tanggal 9 Februari Pak Sopati dinyatakan pada tanggal 9 itu adalah tanggal kelahiran Pak Sopati. Kemudian kan jenengan kemudian ikut ke dalam wadah komunitas supporter Pak Sopati itu. Laga pertama jenengan sebagai Pak Sopati itu apa Mas? Kapan itu Mas? Pada saat pertandingan dengan Aremania, dengan Arema. Di situ pada saat itu saya duduk di Tribun Selatan. Saya menonton ribuan Aremania yang ada di Tribun Utara. Di situ sangat antusias sekali. Orang-orang yang berdiri tanpa pernah duduk dengan baju biru, di tengahnya ada sosok orang yang sebagai dirijen memberi aba-aba. Saya melihat kok nyaman ya. Jadi melihat bolanya itu sedikit, tetapi melihat dari Aremania yang bernyanyi itu kagum. Nah,
disitulah ketertarikan saya untuk ikut niru-niru sama dirijennya Aremania. Setelah perjalanan saya bertanya-tanya siapa Toto dirijennya Aremania itu. Akhirnya saya tanya, oh dia sosok leadership Aremania. Dia juga sekarang masih menjadi dirijen, yaitu Mas Yuli Supil. Oke, setelah mengulik-ulik dari Aremania itu berarti Pak Supati mulai mulai ada dirijennya atau seperti apa, Mas? Jadi gini, setelah Aremania di situ, Pak Supati mulai ikut-ikutan. Nah, akhirnya Mas Mayor setiap kali memanggil kita untuk mengadakan rapat, mengadakan koordinasi, yang akhirnya setelah kita mau tur ke Surabaya pada saat itu, di situ hanya ada sosok satu dirijen, yaitu Mas Hadi Pete. Dia dirijen pertama kali. Oke. Ya, sahabat saya yang sekarang di Borneo nggak salah ya. Mungkin Mas, lewat ini saya ucapkan sehat selalu Mas Hadi Pete. Dia di situ pada saat di Stadion Manahan, dia memulai memberikan aba-aba, nyanyian-nyanyian, karena Mas Hadi Pete ini juga dirijen mayoret di salah satu marching band. Jadi dia tidak kesulitan untuk memberikan aba-aba, karena Mas Hadi Pete saat itu kecapean. Banyak sekali teman-teman yang ingin juga maju ke tribun, ke Steiger. Dulu ketua suku Mas, ataupun ketua Korwil. Ketua Korwil siapa yang ingin maju silakan. Ketua Korwil, karena pada saat itu penonton itu di bawah boleh Mas, nggak dilarang, belum ada larangan. Jadi di bawah itu banyak sekali. Bahkan pada saat pertandingan dengan PSIS, penonton kan sampai bubar di lapangan ya kan saat itu. Nah, satu persatu naik. Mungkin sosok saya pada saat itu dipandang teman-teman supporter aneh ya. Mungkin pada saat kurus, rambut panjang, itu mudah dikenal. Hanya setelah setengah mainan Mas Hadi Pete itu memimpin kecapean, itu di tribun itu memanggil nama saya Mas untuk ikut memberikan aba-aba. Ya akhirnya kita naik, saya naik. Pada saat itu hanya ada beberapa lagu saja Mas. Lagunya cuma di sini Solo, di sana Malang, terus abang-abang. Itu jadi belum kayak lagu-lagu sekarang Mas. Belum sampai beragam gitu ya Mas? Iya, lagunya cuma itu pun di saat kita mau main Mas. Besok kita latihan dulu Mas ngecennya. Nyanyinya kita latihan dulu. Saat Pelita Solo pada saat itu kita mendukung tim Pelita Solo ya. Tahun 2000 sampai 2002. Jadi sebelum kita itu main di Manahan untuk mendukung Pelita Solo main, itu kita latihan dulu Mas. Pemain Pelita main di latihan sore harinya di Stadion Manahan, kita di tribunnya latihan nyanyi. Oke. Berarti biar ada suasana pertandingan langsung ya? Iya, jadi di situ teman-teman sudah mulai bawa bass drum, snare drum, tambur itu. Jadi pemain yang latihan itu juga seneng, dan kita itu besok pada saat nyanyi semangat mereka bisa. Dan yang uniknya lagi, dulu kalau nyanyi kita
nyebarin kertas Mas, itu lagu-lagu, bukan kayak sekarang ya. Kan seperti itu. Oke, berarti memang ada persiapan lah pada waktu dulu ya Mas. Kita nyetak lagu, kita fotokopi, kita sebar Mas, kita sebar. Dan di situ teman-teman latihan menyanyi di saat pertandingan kita juga bikin fotokopi yang banyak banget, kita sebar. Pada waktu itu berapa Mas? Ratusan atau banyak Mas itu pada waktu awal-awal dulu? Ribuan Mas. Oh, ribuan yang iya. Pada saat itu ya kita fotokopi kan murah ya Mas. Pada saat itu satu lembar kita bikin jadi 4. Oh, yang kecil-kecil itu ya Mas. Iya. Ya. Kalau sekarang pakai HP bisa. Iya, sekarang udah agak modern ya Mas ya. Oke. Kemudian kan ada Mas Hadi Pete, kemudian ada jenengan juga kemudian yang mulai dikenal para supporter pada waktu itu ya. Itu hanya di tribun utara saja atau ada gimana Mas? Nah, jadi ceritanya begini Mas. Karena supporter pada saat itu identik dengan tribun utara dan selatan. Pada saat Mas Hadi Pete di utara, saya di utara, banyak teman-teman yang selatan menginginkan salah satu dari dirijen ini untuk ke selatan. Ya kebetulan Mas Hadi udah, Mas Gondrong ke selatan aja. Nah setelah saya ke selatan, di situ animonya juga luar biasa dan penonton yang hadir pada saat melihat Pelita Solo itu main, terkadang bukan yang ditonton itu main bolanya, tetapi kreativitasnya supporter. Ada momen-momen yang kemudian ditunggu kreativitasnya supporter itu ya Mas. Cuman pada saat itu kreativitas itu tidak seperti sekarang ini. Dulu hanya syal. Bisa mungkin kita ingin koreo hanya menggunakan kertas emas. Kertas berwarna-warni gitu ya? Iya, dulu kertas emas. Kertas emas. Kertas emas itu kertas dari untuk mencetak undangan-undangan itu. Saya pergi di suatu tempat percetakan, saya beli murah Mas. Besok malam ini saya motongin sama teman-teman 5.000 lembar. Untuk Tribun Selatan, 5.000 lembar untuk yang utara. Nah, di situ pada saat itu kita udah motong 5.000, kita buntelin ini Mas, kita buntelin 100, kita lemparin semua. Nah, saat itu kan ada ketua korwil, kepala suku itu ya Mas, kita kasih untuk nyebar Mas. Di saat kita mau koreo, kita nyanyi, kertas emas ini kita naikkan ke atas, suasana udah mulai lain Mas. Karena itu kan plastik ya Mas, bisa untuk bikin suara, untuk koreo dan lainnya. Itu udah luar biasa pada saat itu Mas. Oke. Kemudian istilahnya berkembang lah ya Mas ya. Kemudian koreo, kemudian nyanyian itu kemudian berkembang. Kalau nggak salah juga sempat ada 3D juga ya Mas ya koreonya itu. Betul. Jadi koreo 3G ini pada saat Liga 2 ya. Liga 2 pada saat itu saya sangat bangga dan terharu dengan kreativitas teman-teman anak muda sekarang yang betul totalitas, tidak hanya bernyanyi, menari, tetapi bisa membentuk suatu koreo dengan tidak mudah. Koreo itu persiapan paling tidak 3 hari sebelum pertandingan mereka sudah memasang tiang, beberapa tiang. Dia gambar di tribun, nanti akan dibentuk apa. Nah disitulah saya sangat merindukan ini bisa terjadi momen-momen untuk Persis di Liga 1 ini. Tanya ada yang beberapa pun juga mulai kangen juga hal semacam itu ya Mas ya. Mas selama menjadi kapo itu sendiri, itu ada momen yang sampai sekarang tidak terlupakan itu ya? Sampai kenangan itu. Sebetulnya banyak Mas momen-momen itu. Pertama di saat
tahun 2000 saja kita sudah ke Stadion Mandala Krida dengan ribuan teman-teman Pasopati ke sana. Sampai di sana hanya 5 menit bertanding kita pulang karena terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, di Surabaya supporter mana yang pernah masuk di Stadion 10 November dengan ribuan? Hanya Pasopati. Dengan ide dan gagasan Mas Mayor Haristanto, Pasopati bisa menyewa satu loko 12 gerbong. Oke. Itu berarti tahun 2005 ke atas ya Mas itu? Sebelumnya aja Mas? Ya. Di situ kita ke sana dengan rasa was-was, tetapi alhamdulillah pada saat itu kita diterima dengan bonek dengan tangan terbuka. Karena pada saat itu image bonek adalah bondo nekat. Mungkin di mata orang-orang itu bonek itu seperti itu, tapi alhamdulillah saat ini saya akui bonek hebat sekali. Dan momen yang tidak akan saya lupakan pada saat saya jatuh dari steger. Itu kapan Mas? 2014. Ya, pada saat pertandingan kalau tidak salah melawan PS Bangka. Pada saat itu kita menang dengan kita lolos ke 8 besar. Pada saat itu euforianya stadion itu luar biasa. Saya sampai memberikan aba-aba dari Tribun Selatan, Tribun Timur, sampai utara. Pas apesnya saya jatuh di Tribun Utara itu Mas. Pertandingan sudah selesai dan ambulan pada saat itu udah pada pulang Mas. Waduh. Saya jatuh dari ketinggian kalau nggak salah 8 meter itu stegernya Mas. Itu buat nyuting itu Mas. Yang kameramen itu ya Mas? Iya. Itu kan led. Saya jatuh dari situ, akhirnya saya nggak sadarkan diri. Saya dibawa ke rumah sakit Brayat Mampinulyo. 3 hari di situ. Setelah itu saya dipindah ke rumah sakit ortopedi tulang. Saya hari Minggu jatuh, saya hari Jumat baru operasi. Jadi paha kanan saya ini ada pen 12. Sampai sekarang Mas? Iya. Tapi saya nggak kapok jadi supporter Mas. Itu belum ya, masih tetap semangat ya Mas? Iya, alhamdulillah. Oke. Berarti setelah itu recovery ini berapa lama Mas? 6 bulan. 6 bulan. Berarti vakum atau apa Mas pada waktu itu? Saya penyembuhan di saat ada pertandingan saya nonton pakai krek Mas. Dan Piala Kapolda 2014 saya udah sembuh. Saya nonton di Semarang. Langsung Mas. Naik motor itu Mas. Iya. Semangatnya tidak bisa menutup itu ya Mas ya. Iya. Tapi selama jenengan recovery itu, penyembuhan itu, berarti kaponya tetap jenengan atau gimana? Pada saat itu sudah bermunculan bibit-bibit baru. Iya, itu Mas Sigit Ompong, Mas Teteh, di situ ada Mentul, dan Mas Agus Warso dan Mas Geyong. Oke. Jadi ini sosok-sosok muda yang punya pemikiran, punya kreativitas yang sangat luar biasa. Oke, dan dari mereka pun dan juga jenengan kemudian kreativitas Pasopati mulai berkembang juga ya Mas? Iya. Oke. Selain jatuh itu apa Mas yang masih membekas itu Mas? Kenangan? Ya, yang namanya supporter itu memang resikonya nggak pernah ada enaknya ya Mas ya. Iya. Apalagi kalau kita nonton di luar kandang, wis kalah mulai di pandemi, wis itu hal yang dirasa itu di hati itu nyesek banget Mas. Tapi yang namanya supporter itu sering Mas, sering.
beberapa pada waktu itu ya Mas ya. Oh, oke. Dan kalau bicara tentang Kapo nih Mas, ini kan Kapo kan beberapa kan tidak bisa lepas dari megafon. Yeah. Ini ada kenangan khusus nggak Mas dengan megafonnya itu? Iya, saya punya megafon yang setiap kali saya pakai. Ini saya rawat. Kebetulan Mas Mayor Haristanto kan punya museum titik nol. Akhirnya saya titipin di situ. Oh, oke. Anaknya dititipin di situ. Biar ini menjadi bagian sejarah Pasopati. Oh, dan itu bahkan dari 2000 awal ya Mas? 2000. Oh, okay. Memang ada memori apa Mas dengan megafon itu Mas sebenarnya? Ya, megafon itu saya gunakan pada saat saya menjadi dirijen di Jogja. Pada saat itu hanya 5 menit. Kita naik di pagarnya kayak pagar Serdari itu loh Mas, stadionnya. Cuma pendek itu aja Mas. Itu aja. Di saat pertandingan udah ada kerusuhan, ini saya rawat terus, langsung saya taruh tas, saya pakai tas ransel, saya melindungi benar. Iya betul, karena pada saat itu harganya juga mahal Mas. Berapa Mas? Pada saat itu 300.000 atau berapa? 300. Okay. Nah, yang paling unik juga ini dipakai pada saat Pak Rudi menjabat sebagai wali kota dan beliau juga sebagai ketua umum Persis. Saat uji coba Persis Solo melawan Persema Malang, ada kerusuhan. Oh, iya. Ada kerusuhan di situ. Kebetulan momen itu yang juga tidak saya lupakan. Pada saat Mas Agung Siabuti, mantan pemain nasional dan cap nasional, dia ikut di Persis Solo. Dia kebetulan pada saat itu berantem sama Franco Hita, pemain Persema Malang pada saat itu. Dengan tanpa sadar diri, karena saya supporternya, saya nggak terima Mas. Pada saat itu saya turun di lapangan. Saya turun di lapangan, saya ikut berantem. Megafon sampai kena. Iya. Saya buat mukul si Franco Hita. Cuman pada saat itu ya karena usia ya Mas, mungkin masih muda, semangatnya masih masih ada, terus fanatiknya berlebihan. Ini tiba-tiba muncul, tetapi harapan saya sekarang ini hal yang tidak perlu dicontoh. Istilahnya tidak harus terulang kembali. Iya, jangan sampai terulang lagi. Apalagi saat ini bila mungkin supporter masuk ataupun supporter berbuat ulah, yang kena juga tim. Dan ada efeknya pun teman-teman yang di kiri kanan atau yang satu tribun pun juga mengingatkan kalau misalnya ada itu. Okay. Nah kemudian setelah itu berarti megafonnya rusak apa Mas? Cuma batunya pada saat itu berserakan Mas, batunya berserakan, dan pada saat itu karena pertandingan terus berhenti ya Mas, berhenti ya. Megafon ini kalau ada sedikit kerusakan memang saya betulin kan, tempat saya kan saya sendiri bisa betulin, kebetulan pas longgar saya betulin dan saya rawat betul karena ini kalau nggak saya rawat mungkin wah sesuk tuku larang Mas. Pada saat itu kan eman-emannya seperti itu Mas. Pesta biar carane rusak tak dandani kan gitu. Apalagi punya kenangan juga ya Mas pada waktu itu. Berarti itu kalau waktu hujan-hujan gitu ya tetap dipakai Mas. Plastik Mas. Di plastik. Di plastik. Jadi semua di plastik. Sininya aja yang dilubangin. Dilubangin. Oke, sampai. Padahal setiap kali
Ya kodanan mas. Kalau Iya, mau kodanan pendapian mas, kodanan seperti itu. Tapi ya yang namanya supporter panas hujan itu kan udah resiko ya. Iya. Demi tim kebanggaan juga mas, dukungan pada waktu itu juga. Oh, oke. Dan ini sudah dimuseumkan. Iya. Kapan mas itu mas? Ya udah 1 tahunan. 1 tahunan Ya. ini ya mas ya. Oh, oke. Ada kangen nggak mas megang megafonnya itu? Itu megafon itu kan setelah itu saya simpan, saya itu teman-teman kan kadang saya punya serepnya ya mas. Serepnya ini yang saya beli lagi itu untuk gonta-ganti, tapi yang itu saya simpan terus kebetulan ya saat ini mungkin sedikit rusak. Pada saat di tempatnya Mas Mayer mungkin sudah nggak bisa bunyi, tapi pada saat itu Mas Mayer terus pokoknya sebenarnya ya mas, ini yang sekian tahun nanti kan buat sejarah untuk Pak Sopati. Tapi sekarang jenengan masih tetap KO atau gimana mas? Sebenarnya ini masih kepo apa mas? Sebetulnya begini mas, jiwa saya kan jiwa supporter ya. Biarpun mungkin saat ini saya jadi presiden mas, tapi bagi saya itu hanya nama saja mas. Nama saja, saya tidak istilahnya sebetulnya tidak presiden ya wegah tuh mas. Gak usah lah, mau kena ya Mas Gondrong, Pak Gondrong, Pak Androng gitu aja lah mas, kan gitu. Oh, gini. Apalagi kan jabatannya tidak selamanya juga ya mas. Iya. Oh, oke. Tapi tetap di tribun bersorak ya mas. Ya kadang kita membantu mas. Mungkin kayak kemarin pertandingan dengan Persita ya mas, saya sempat naik memberikan motivasi juga ke dirijen baru yang ada di tribun B7 Mas Mentul. Mungkin dia harus didampingi dulu, diberi motivasi karena mereka kan sekarang usianya juga masih muda, sekian tahun mungkin dia masih bisa bertahan. Oke, apalagi kan 2 tahun juga sempat vakum juga karena pandemi juga ya mas. Iya. Oh, istilahnya mulai manasi meneh. Betul. Berarti itu memang ada proses regenerasi juga ya mas ya untuk posisi kapo itu. Harus mas, harus. Tapi yang namanya dirijen ini kan sebetulnya figur ya mas, menjadikan figur sosok di supporter. Jadi betul-betul kalau saya berharap jangan ini naik setahun nanti turun, dipertahankan pelan-pelan. Terkadang tidak mau naiknya pas kalahan. Harapan saya menang kalah ayo tetap munggah, kasih motivasi tim. Tim di saat menang memang mungkin teman-teman nyanyinya kenceng banget mas. Tapi seorang capo di saat timnya kalah, bagaimana caranya kita itu memberi motivasi kepada teman-teman untuk bisa mau dan bernyanyi lagi. Itu yang harus dilakukan seorang capo. Biar caranya wis yen kanca-kanca ra nyanyi wis nyanyi dhewe sik ya gitu mas. Minimal bisa menyulut teman-teman untuk bernyanyi itu ya mas ya. Iya, kadang pertandingan kan berlangsung ya. Di saat kita ketinggalan mungkin kita seorang capo kalau bisa ya kita menghadap ke supporter ya pada pemain 90 menit. Memang jarang, seperti saya jarang man nonton pertandingan pada saat itu kan. Ngerti nih gol, pas gol oh ya ramudeng kita lihat ke kalau sekarang gol mungkin ada replaynya di itu TV besar ya kan gitu. Dulu gak iso mas, gol ya wes iso nonton siaran ulang di TV ya. Bahkan nggak taunya gol pun dari teman-teman sorak gol gitu ya mas ya. Kayaknya di saat itu seorang capo memberikan memompa pemain biar bisa nambah gol lagi
Delalah ini tim tamu, supporter tamu sing di situ ya contohnya DC. Sudah aku bilang jangan lawan Persis Solo. Sekarang kamu merasakan akibatnya. Lebih baik duduk di rumah saja. Duduk yang manis. Nonton di layar kaca. Nonton di layar kaca. Ah itu nyenengke Mas. Ya. Itu pengennya dinyanyikan lagi saja. Oh. Kemarin di sekarang Persis Solo tunjukkan aksimu, Persis Solo bantelah musuhmu, kita dukung Persis Solo kita sekarang dan selamanya. Persis Solo memang untuk Anda. Kemarin dinyanyikan Mas, bantet banget. Dia bisa meraih poin. Dan itu kegiatannya dinyanyikan pada saat kebetulan gol juga ya Mas ya waktu itu. Betul. Iya. Ovasi juga pada waktu itu. Okay. Mas kalau bicara tentang chance sendiri, itu kalau sebenarnya dari Pasopati ya Mas ya, itu ada chance wajib atau khusus nggak sih Mas sebenarnya dinyanyikan di tiap laga gitu? Kalau kemarin kan lagu-lagu lama kan banyak ya Mas, Jan banyak kayak abang-abang kui tutu setan kan itu, terus lagu yang lainnya juga sebenarnya kayak himne Pasopati ada Mas, simponi. Wahai anak negeri mari kita bernyanyi, nyanyikan lagu perdamaian untuk negeri, bersama Pasopati itu Indonesia nan jaya. Itu ada Mas sebenarnya, cuman perkembangan kan usia yang kemarin sudah 20 tahun, saya kita di 30 tahun. Ini yang muda-muda dah lupa Mas. Dan karena teman-teman terkadang ya ini fokusnya sebetulnya kembali ke caponya lagi itu ya. Caponya lagi untuk tetap bisa menyanyikan lagu-lagu lama dan lagu-lagu sekarang juga dinyanyikan. Oke, berarti istilahnya mulai mengenalkan kembali atau memupuk kembali ya Mas ya untuk chance itu ya dinyanyikan lagi. Dan bahkan ini kan ada mungkin terdengar seruan juga ya Mas, seruan untuk satu stadion satu chance. Nah itu gimana Mas kalau Mas Mariadi sendiri melihatnya? Saya setuju Mas. Saya setuju. Dan saya berharap suatu saat tidak harus pertandingan besok suatu saat. Hari ini Persis bermain, seluruh stadion menggunakan warna merah. Setelah itu pertandingan selanjutnya satu stadion menggunakan warna hitam. Pertandingan selanjutnya menggunakan kaos warna putih. Bisa nggak itu dilakukan? Kalau bisa hebat Mas, karena sekarang di Solo sudah ada beberapa komunitas kan. Ada yang menggunakan kaos hitam, ada yang putih, kaos merah dan putih. Bagi saya tidak merupakan menjadikan masalah. Ini suatu perkembangan karena era-era sekarang anak muda memang harus kita turuti. Itu keinginan saya suatu saat ada satu stadion menggunakan warna merah, satu stadion menggunakan warna hitam dan satu stadion menggunakan warna putih dan satu komando. Hebat itu Mas. Itulah mimpi ya Mas ya. Harapan. Bukan mimpi, harapan gitu. Dan itu kan bahkan yang kalau nggak salah ada Bhinneka Tunggal Persis ya Mas ya. Yang penting fokus Persis, kita bedakan nama komunitas gitu ya selama di tribun. Sekarang kan sudah tidak zamannya untuk hal-hal yang sifatnya kurang positif ya. Yang penting fokus ke Persis Solo. Untuk tahun ini bagaimana caranya Persis bisa bertahan dulu lah. Bertahan di Liga 1, syukur-syukur bisa 5 besar.
istilahnya pun dari komunitas-komunitas pun itu juga aslinya diharapkan juga kan saling melangkul juga ya Mas ya, dari tidak dari misalkan dari tribun mana merangkul juga gitu ya Mas. Ya tentunya ini pekerjaan dari beberapa pendolan-pendolan Mas. Nanti sambil berjalan kita bisa saling silaturahim, saling bertukar pikiran. Bagaimana supporter di Solo ini, biarpun supporter berbagai komunitas, tapi kita bisa menunjukkan kreativitas dan persaudaraan, dukungan yang positif. Oke, so. Berarti istilahnya harus ada koordinasi lebih dalam ya Mas ya? Iya. Untuk kedepannya itu sambil ya, berjalan harus seperti itu Mas. Harus istilahnya mulai sedikit perlahan-lahan gitu ya Mas, step by step gitu ya Mas ya. Oke. Dan kelihatannya kemarin pada waktu Persita itu kan juga sudah mulai ya Mas ya di stadion. Kalau nggak saya dengar itu kan beberapa kali ada momen satu stadion menyanyikan satu chants gitu ya Mas ya. Dan itu istilahnya bisa dilihat sebagai awal yang bagus juga ya Mas. Betul. Harapan itu ya berlanjut terus gitu. Nah itu tentunya komunikasi antara Dirijen Utara, Dirijen Selatan, Timur juga, Ultras, Surakarta, ataupun garis keras. Garis keras juga. Iya. Oke. Tapi kalau bicara tentang komunikasi, kalau saya ada cerita kan pada waktu dulu itu kan juga sempat pakai hati juga ya Mas untuk komunikasi. Iya, benar. Pada saat itu walkie-talkie Mas. Oh iya. Bukan HP. Oh iya, walkie-talkie. Walkie-talkie Mas. Itu terjadi pada saat saya dengan Mas Pete. Oh. Iya. Karena saat itu kan hanya Tribun Utara dan Selatan ya Mas ya kan gitu. Jadi komunikasinya mudah. Mas nyanyi ini Akbar. Oh iya, oleh Pak Kudro sih nyanyi satu gitu. Saya memberi apa-apa, Mas Pete langsung meneruskan. Jadi sama lagunya Mas. Langsung meneruskan, kan dengar ya Mas ya, dari utara, selatan ke utara kan dengar. Nah begitu kita mau berhenti, kita udah kode Mas ganti. Saat seperti itu. Dan kalau sekarang ini sedikit memang perlu koordinasi yang betul-betul intens dan dalam. Iya Mas, gitu. Karena saya melihat bahwa pertandingan saat ini di saat Persis Solo kalah itu terkadang nyanyinya juga sedikit lembut kan Mas kan gitu. Iya, beberapa momen. Jadi ini yang perlu ditanamkan ke teman-teman Capo untuk tetap semangat memberi dukungan di saat kita kalah-kalahan rapopo, tetap mendukung lah, tetap total kayak gitu. Saya salut dengan Ultras, begitu nyanyi tanpa hentinya. Jika juga Surakarta, mereka menciptakan lagu-lagu yang hebat-hebat. Saya salut, saya acungi jempol untuk Surakarta maupun Ultras. Saya terkesan dengan lagu-lagu yang modern saat ini dan mudah diapal. Gitu. Merinding Mas, saya melihat kreativitas mereka. Betul. Oke. Memang kalau yang beberapa memang bernyanyi 90 menit, 2 kali 45 menit ya Mas ya. Pada waktu beberapa momen itu yang mereka. Iya. Oh, gitu sih. Tapi memang sudah ada koordinasi nggak sih Mas sebenarnya? Ada forum gitu nggak sih Mas sebenarnya? Apa sudah dimulai semacam itu? Ya kemarin sudah dimulai forum antar tribun ya Mas. Itu forum antar tribun kemarin teman-teman itu kan sudah berkumpul, sudah saling bertemu. Jadi harapan itu nanti tetap berkelanjutan untuk kreativitas, untuk yang lainnya juga. Yang penting tetap fokus ke Persis. Iya.
Oke Mas Mardi, untuk sementara itu dulu obrolan kita tentang satu stadion satu chance dan juga kenangan-kenangan Mas Mariadi sebagai Kapo. Semoga Persis Solo dan supporter semakin bisa berkembang ke depannya. Amin. Ya. Oke, terima kasih demikian podcast Persis hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sobat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.